Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran matematika, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosnita, NIM P2A922001. Saya menyampaikan media pembelajaran tentang bangun ruang. Baiklah, izinkan saya menyampaikan. Saya memberikan media pembelajaran di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Siswanya juga siswa saya tahfiz dan juga matematika. Alhamdulillah, sebelum saya mengajar, saya siapkan rencana pembelajaran, pelaksanaan, format penilaian, dan saya juga memahami tentang kognitif anak, afektif, fisikomotorik, dan spiritualnya. Dalam pembelajaran matematika, saya juga melihat dari C4, apalagi abad 21 ini, kita berprofil Pancasila. Seorang guru dan siswa harus memahami apa itu Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sebelum belajar saya melihat situasi siswa. Jika sudah aman, baru saya mulaikan pembelajaran. Saat dalam pembelajaran, saya sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya, pertama, agar siswa memahami perbedaan contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Berikutnya, siswa mampu membuat gambar dengan baik dan benar, bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Siswa juga mampu menentukan sudut dan sisi dari bangun ruang tersebut. Berikut cuplikan videonya. Tolong simak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masuk. Berangkat. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Tadi pagi sarapan? Oke, hari ini kita masuk materi baru. Siapa yang tahu materi kita kemarin apa? Ya? Apa? Irisan dua himpunan ya? Oke, sekarang kita masuk lagi bangun ruang. Ya? Bangun ruang. Nah, ada yang tahu bangun ruang itu apa? Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Ayo, ada yang tahu? Ya, silakan. Bangun ruang adalah bangunan yang mempunyai bangunan, Ya, alas. benar. Ada yang lagi? Kenapa yang lain? Arti bangun ruang itu apa? Nah, bangun ruang itu adalah bangunan yang berbentuk 3 dimensi, yaitu terdiri dari adanya volume. Volume itu
dalamnya. Nah, contoh ruangnya apa nih? Apa? Ruangnya apa nih? Bangun ruang. Kita mengolah sesuatu, kemudian ada isi di dalamnya. Contohnya rumah ya. Orang membangun rumah, kemudian rumah ada isinya enggak? Benar? Nah, di sini bentuknya apa ini? Segi panjang atau kubus? Kubus ya? Nah, apa contoh kehidupan dalam kehidupan sehari-hari? Bangun ruang itu ada dua. Bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, siapa bisa mencontoh? Yang sisi datar itu apa contohnya? Lemari, benar? Terus kulkas. Lemari itu berbentuk kubus atau balok? Kemudian apa lagi? Kulkas. Itu balok atau kubus? Kubus atau balok? Lemari berbentuk balok. Benar. Balok adalah yaitu sisi atas dan bawahnya dan panjang lebarnya itu berbeda. Kalau kubus, sisi atas dan sisi bawah itu sama. Nah, ibu ada contoh ini apa? Apa ini? Nah, dadu ini termasuk contoh apa? Kubus. Kubus itu termasuk bangun ruang sisi datar atau bangun ruang sisi lengkung? Sisi datar. Nah, kita hitung berapa sisi kubus ini? Sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sisi? 6. Kemudian berapa dari sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa? 12. Dari sini paham? Nah, siapa yang bisa memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari bangun ruang sisinya lengkung? Apa? Celengan? Ya benar, berarti suka ini nabung. Suka menabung, gak cantik lagi. Suka nangis? Suka nangis. Oke, minuman ini bentuknya apa? Balok? Balok atau tabung? Apa lagi contoh kehidupan sehari-hari? Apa? Bangun ruang sisi lengkung. Apa? Ayo. Apa? Bola. Betul bola? Termasuk contohnya, ya. Ya. Ibu bagikan kalian untuk berkelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, tujuan saya menyampaikan materi ini, yang pertama, ibu berharap kalian bisa mengenal bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, ibu berharap kalian bisa memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Berikutnya, ibu berharap kalian bisa menggambarkan suatu bangun ruang, baik itu bentuk kubus atau balok atau tabung, prisma, kerucut ataupun apa lagi? Dan sebagainya. Boleh kamu beri contoh. Ibu minta dalam kelompok buatlah gambar masing-masing. Nanti kamu jelaskan satu persatu. Kelompok lain silakan bertanya. Oke, paham? Oh? Pak Bu, telat Bu tadi. Kenapa telat? Macet. Oh, macet. Rumah tinggal mana? Rumahnya tinggal mana? Di rumah. Oh, rumahnya tinggal di mana? Di rumah dong. Ya, oke, mereka saya terlambatnya ya. Kita lagi matematika. Kita harus dari awal belajar ya. Silakan duduk tempatnya. Ya. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Fokus. Mendengar. Mendengar. Mengingat.
Mengurang. Terus A apa? Angka. T apa? Tambah. I apa? I apa? Hitung. K apa? Kali perkalian. A apa? Oke. Di sini coba kalian hitung berapa angka? Berapa? Ada 3. Angka 3 termasuk angka apa? Oke, angka ganjil. Angka apa saja ganjil? 1. Oke, satunya apa? Nama Allah diawali angka apa? Alif itu namanya apa? 1. Kenapa Allah 1? Apa? Ya, karena Allah maha segalanya, yang satu hanya Allah. Kenapa Allah diawali angka 1? Tidak 0? Karena Allah menciptakan semua makhluk ciptaan Allah ini. Allah maha 1, maha kuasa, hanya Allah, hanya 1. Ya, 3 ini apa? Angka apa? Apa yang 3? Apa? Ini 5. Apa yang 5? Besar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Allah itu Tuhan Maha Esa, Maha 1. Tidak ada Tuhan selain Allah. Surah apa dalam Al-Quran? Al-Ikhlas. Oke, silakan baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah benar sesuai angka 1 itu Allah Maha Esa, Maha segalanya? Sesuai ayat Al-Quran yang kita baca tadi? Nah, jadi matematika itu himpunan untuk mengetahui angka, kemudian apa lagi? Menghitung, menjumlah, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah ilmu, segala ilmu, ada semua. Matematika adalah ilmu pasti. Oke, angka 7 ini apa? Nah, angka 7. Ada Nabi ada berapa? 7. Ayo kita nyanyi Nabi yuk. Kita matematika masuk, ilmu agama kita masuk, komunikasi kita juga baik. Benar? Oke, yuk. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. Nah, benar anak Nabi ada 7? Benar. Luar biasa ya. Nah, kita lanjut lagi materi kita tadi. Ini perhatikan gambar ini. Ini termasuk contoh bangun ruang sisi datar atau bangun ruang sisi lengkung. Ini termasuk bangunan apa? Contohnya apa? Kubus atau balok? Kenapa bilang balok? Kenapa? Sisinya berbeda, panjang dan lebarnya berbeda. Ya, paham ya? Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan buat bangun ruang yang kalian dalam kelompok, kemudian diskusikan. Siap nak? Silakan bentuk kelompok. Yuk. Susun meja. Oke, dari bentuk meja. Oke, ini bentuk apa? Balok. Kenapa balok? Oke, karena panjang lebarnya berbeda. Mau tahu apa isinya? Oke, ini apa?
apakah berbentuk apa nih? Bangun datang, bangun ruang sisi datar atau lengkung? Ini bangun ruang sisi lengkung atau sisi datar? Apa ini? Dapur. Terus, apakah ini termasuk bangun ruang sisi datar atau lengkung? Kenapa lengkung? Ini apa ini? Warna apa? Apakah ini termasuk sisi bangun ruang sisi datar atau sisi lengkung? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ini apakah termasuk? Tidak. Ini bangun ruang sisi lengkung atau sisi datar? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Allahu Akbar. Oke. Silakan lanjutkan. Ya, silakan kelompoknya siap. Ya, silakan jelaskan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mendiskusikan hasil dari Ini merupakan hasil kelompok kami, yaitu membuat kubus. Pada kubus memiliki sisi 6, ada sisi 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk sudutnya kubus memiliki sudut 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, bagus. Di kelompok ini contoh yang lain dari misalnya apa contohnya? Apa contoh pemaksaan apa selain kubus itu? Apa? Atau rumah, terus? Lemari, kulkas itu kubus atau balok? Balok, terus apa lagi? Kasur, ya? Ya, nice. Oke. Dari kelompok D sudah menjelaskan hasil mereka tentang kubus, membuat kubus. Tepuk tangan untuk kelompok D. Apakah ada pertanyaan? Silakan ada yang bertanya. Ya, ada kelompok pertanyaan di kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok D izin bertanya. Apakah kerucut termasuk bangun datar sisi lengkung atau sisi datar? Ya, silakan kelompok D jawab. Yang bertanya apakah kelompok itu termasuk dalam bangun ruang sisi datar atau bangun ruang sisi lengkung? Jawabannya sisi lengkung. Sisi lengkung. Bagaimana pertanyaannya waktu kelompok C? Benar? Benar. Terima kasih ya untuk kelompok C. Tepuk semangat. Tepuk kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok 4. Oke, ada kelompok lagi? Kelompok siapa? Silakan kelompok ini mana lagi? Kelompok D, Oke, perhatikan kelompok lain. Di kesempatan kali ini, kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh-contoh bangun ruang sisi lengkung yang ada di kehidupan sehari-hari kita akan dibacakan oleh Contoh-contoh dalam ruang sisi lengkung ada tabung, baterai, tekmon, botol minum, bola, topik ulang tahun. Selanjutnya di sini kami memiliki contoh
bangun ruang sisi lengkung yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Contoh ini akan dijelaskan oleh Vanessa. Oh iya. Botol minum ini merupakan salah satu contoh dari tabung. Berapa sisi? Satu. Satu sisi. Apakah tabung punya sudut? Tabung tidak mempunyai sudut karena tabung tidak mempunyai titik. Iya, tidak punya titik kosong. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok D, silakan. Ada yang mau bertanya? Apa paham semua? Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih perhatiannya. Buah durian dalamnya putih. Terima kasih. Oke, kelompok ini silakan sampai kelompok D. Kami dari kelompok C, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bangun data, bangun ruang sisi lengkung. Materi yang akan dibahas yaitu tabung. Materi yang akan dibahas adalah ini. Jadi bangun ruang tabung itu memiliki satu sisi karena tabung tidak memiliki garis sudut atau titik kosong. Apa saja contoh kehidupan sehari-hari? Jalan, botol minum, mainan, botol minum, bola, tabung tas, tabung pijen, termos, dan lain-lain. Atau ada kelompok lain yang bisa bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa dari kelompok B ingin bertanya, bola itu termasuk bangun ruang sisi tabung atau bangun ruang sisi emangnya bangun ruang bola? Bangun ruang bola itu ada kayak bangun ruang bola kan tidak alas, apakah tetap disebut dengan bangun ruang tabung? Ya, silakan. Ya, katanya jadi termasuk bangun ruang sisi tabung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Chandra Widiana Datahila dari kelompok B ingin bertanya, apa saja ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung? Ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung. Silakan, atau kelompok lain bisa jawab, boleh? Yang mau bantu kelompok ini boleh? Ya. Ayo, ada kelompok lain yang bisa jawab, silakan. Ya, silakan. Nah, ya, silakan. Ya, silakan jawab, boleh? Ya, silakan jawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Apa ciri-ciri sisi Bangun ruang sisi lengkung. Cirinya apa? yang pertama beralas lingkaran, memiliki posisi, berbentuk lengkung, dan tidak memiliki titik kotak. Terima kasih jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Semuanya, ayo. Kelompok yang mewakili kelompok A ya. Silakan kelompok A nanti. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang bangun ruang sisi datar. Ya, iya. Contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari adalah
adalah melukis lemari rumah kotak kue dadu akuarium Ruby. Jangan cepet-cepet naik motor. Ya, pelan-pelan. Kira kawannya lagi. Satu bangun ruang sisi kata dalam kehidupan sehari-hari adalah kulkas, lemari, rumah, kotak kue, dadu, akuarium, Ruby. Ya. Oke, bagaimana? Kelompok lain ada pertanyaan? Silakan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinesa dari kelompok B ingin bertanya, dari yang kalian sebutkan, contoh-contoh dari bangun ruang sisi datar yang telah kalian sebutkan, manakah yang merupakan contoh dari itu? Dadu, Ruby, kotak kue. Ya. Nah, sudah. Katanya jawabannya dadu, Ruby, kotak kue. Nah, ingat anak ibu semua, apakah kotak kue berbentuk garis lengkung atau sisi datar semua? Ada yang lengkung atau kotak atau lingkaran? Bermacam ya. Kue itu bisa berbentuk kubus, ada bisa berbentuk balok, dan juga bisa berbentuk bangun ruang sisi lengkung atau bentuk lingkaran, gitu ya. Paham ya? Jadi kue itu cetaknya berbeda ya, berdasarkan alat cetaknya. Paham ya? Itu selamat untuk kelompok A. Oke, alhamdulillah. Oke, dari pembahasan ini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang silakan berdiri siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya mengambil kesempatan dalam menjawab terus dari tadi, tapi kali ini saya akan memberitahu yang saya dapat dari hasil pembelajaran Ibu Ita pada hari ini. Yang saya tangkap pada pembelajaran hari ini adalah Ibu Ita ingin mengajarkan tentang bangun ruang sisi datar dan lengkungnya. Nah, melalui pembelajaran itu, saya dan teman-teman lainnya pasti sudah dapat mengerti tentang bangun ruang sisi datar dan lengkungnya dan lengkung, serta kami dapat mengetahui macam-macam benda yang ada di sekitar sini. Apakah itu termasuk bangun ruang sisi datar ataupun lengkung? Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan untuk siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yuk, silakan. Angkat tangan atau kaki. Ayo, silakan. Nesa, silakan. Dari kelompok C ada? Ya kelompok D, silakan kelompok D. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Kelompok A bisa? Nah, baiklah. Adapun kesimpulan materi kita hari ini, kita telah belajar tentang bangun ruang, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau balok itu termasuk bangun ruang sisi datar. Kalau tabung adalah contoh kehidupan sehari-hari, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, dari situ paham kan? Kita dapat simpulkan semua itu bahwa bangun ruang itu adalah bangun yang berbentuk 3 dimensi yang pertama adanya volume. Volume itu adalah isi di dalamnya. Ya, contoh aluminium ada isi kan? Nah, itu merupakan contoh tabung. Paham ya? Kalian semua paham ya? Oke, kita hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Izin apa? Izin apa? Izin. Kita ya. Oke, kita akhiri. Silakan doa dulu. Bila yang siapkan dulu. Semua siap. Mulai.
wabarakatuh. Izinkan Ibu sampaikan pantun. Kalau ada jarum patah, simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilapor Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ya,